kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu topik yang cukup menarik, yaitu tentang hepatologi, khususnya yaitu hepatitis. Yang telah kita ketahui, hepatitis adalah suatu peradangan atau inflamasi pada hepar atau hati. Penyebabnya bermacam-macam, bisa mulai dari virus sampai dengan obat-obatan, termasuk obat tradisional. Selanjutnya, virus hepatitis yang menjadi salah satu penyebab terjadinya peradangan pada hepar ini dibagi menjadi virus hepatitis A, B, C, D, E, F, dan G. Akan tetapi kita akan lebih fokus membahas tentang hepatitis A dan B. Yang kita ketahui tentang hepatitis A dapat menyerang segala usia. Pada anak-anak seringkali tidak terdeteksi secara klinis dan periode penularannya lebih lama daripada orang dewasa. Untuk cara penularan atau rutenya, infeksi hepatitis A itu terjadi melalui fekal oral, kontak dengan penderita atau melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Dan lebih sering terjadi pada masyarakat golongan sosioekonomi rendah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan sanitasi yang buruk. Jadi faktor risikonya yang salah satunya menyebabkan atau mencetuskan hepatitis adalah sosioekonomi rendah, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, dan sanitasi yang buruk. Selain itu ada faktor risiko beberapa lainnya seperti tempat penitipan anak, khususnya kemudian pada orang-orang yang sering melancong keluar kota atau ke suatu tempat di mana endemik hepatitis A. Selanjutnya pada orang-orang yang memiliki kebiasaan hubungan seksual oral anal dan higienitas yang buruk. Etiologinya, penyebab dari virus hepatitis, maksud kami hepatitis A ini disebabkan oleh suatu virus yang disebut virus hepatitis A atau HAV disingkatnya, yang merupakan hepatovirus yang berhubungan dengan enterovirus dalam famili Picornaviridae. Bentuk virusnya simetrik dengan panjang sisi 27-28 nanometer, dan virus ini memiliki masa inkubasi 2-4 minggu dan sifatnya akan terinaktivasi pada suhu 85 derajat Celcius dan lebih pada waktu 1 menit. Nah, jadi manifestasi klinisnya apa aja? Kita harus bisa mengenali apa saja tanda yang termasuk dalam hepatitis. Untuk fase preikterus, hepatitis A memunculkan gejala-gejala seperti awalnya influenza, demam, pilek, batuk, hilang nafsu makan, mual, lelah, dan rasa tidak enak badan. Kemudian selain demam dan keluhan-keluhan lain yang tadi, disertai nyeri abdomen bagian kanan atas. Fase selanjutnya adalah fase ikterus, di mana fase ikterus ini sudah muncul gejala kekuningan, di mana sklera dan kulit menjadi warna kuning, urin berwarna gelap, feses berwarna terang, kulit gatal-gatal, dan gejala sistemik yang memburuk. Jadi, bagaimana cara mendiagnosisnya? Setelah anamnesis muncul gejala-gejala tadi, fase praikterus dan fase ikterus, maka pemeriksaan fisik yang dapat kita lakukan adalah di mana kita akan menemukan sklera pasien, kulit tampak ikterik atau kekuningan. Kemudian didapatkan penurunan berat badan ringan dan hepatomegali pada pemeriksaan abdomen dan batas toraknya. Selanjutnya kita lakukan tes lab atau di soal disebutkan IgM anti-HAV positif. Maka tegak diagnosis adalah infeksi virus hepatitis A. Akan tetapi untuk penyebabnya kita dapat melakukan dengan pemeriksaan serologis seperti IgM. Nah, tapi ada juga pemeriksaan lain yang dapat digunakan untuk menunjukkan ada tanda-tanda hepatitis. Biasanya kita temukan ada peningkatan kadar bilirubin. Kemudian ada peningkatan transaminase hepatik berupa alanin transaminase dan aspartat transaminase 2 kali lipat dari normal pada penyakit anikterik akut. Nah, selanjutnya ada peningkatan kadar alkali fosfatase, gamma glutamil transferase, dan bilirubin total pada pasien kolestatik.
Terapinya pada umumnya kita bertujuan untuk memulihkan kondisi pasien dan terapi suportif. Jadi jika demam, kita berikan anti demam sekaligus untuk kita memberikan suatu obat yang dapat menetralisir efek dari paracetamol yang bersifat hepatotoksik pada dosis tertentu. Kemudian juga dapat diberikan hepatoprotektan. Walaupun tanpa pemberian hepatoprotektan pun, karena hepatitis A virus ini bersifat self-limited disease, maka akan kembali pulih dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, sebenarnya pengobatan spesifik tidak diperlukan pada terapi hepatitis A. Baiklah, kita berlanjut ke hepatitis B. Jadi hepatitis B virus ini ditularkan secara seksual, parenteral, dan perinatal. Berbeda dengan hepatitis A. Kalau hepatitis A utamanya adalah rute fekal oral. Penularan juga dapat terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh manusia, terutama komponen darah. Dan biasanya faktor resikonya adalah orang-orang atau pasien yang kontak, maksud kami kontak dengan cairan, selanjutnya pengguna obat-obatan suntik, dan juga bagi para pengguna obat-obatan terlarang seperti itu atau narkoba. Selanjutnya untuk penyebabnya, jadi penyebab hepatitis B adalah hepatitis B virus yang merupakan virus DNA termasuk dalam famili Hepatnaviridae yang memiliki ukuran kecil dan mengandung DNA beruntai ganda parsial dengan 3.200 pasang basa nitrogen. Nah, khusus untuk virus hepatitis B ini akan mengkode 3 protein permukaan yang dapat kita jadikan marker untuk diagnosis apakah ini hepatitis B atau bukan. Kemudian, apa saja 3 protein tersebut? Nah, 3 protein tersebut adalah antigen permukaan berupa HBsAg, antigen inti HBcAg, protein prainti HBeAg, dan protein polimerase aktif yang besar atau yang protein transaktivator. Nah, akan tetapi yang kita perlu ingat adalah HBsAg, HBcAg, dan HBeAg. Masa inkubasinya 1-6 bulan, dan untuk menilai tanda-tanda dan gejala memang untuk fase akut tidak terlalu nampak. Jadi terkadang tumpang tindih dengan hepatitis yang A. Mudah lelah, cemas, tidak nafsu makan, rasa tidak enak badan. Kemudian untuk selanjutnya, jika sudah lama dan menjadi kronis akan berkembang menjadi asites, kekuningan, disertai kekuningan, dan adanya varises esophagus, ensefalopati hepatik, dan gejala lainnya yang mengarah ke arah sirosis hepat. Atau dapat juga terjadi ensefalopati hepatik, ya, yang sering dikaitkan dengan hipereksitabilitas, gangguan mental, delirium, dan koma. Jelas untuk pemeriksaan fisik tidak terlalu mencolok dengan hepatitis A, akan tetapi untuk hepatitis B yang sudah berkomplikasi dan mengarah menjadi sirosis hepar, dapat muncul tanda-tanda asteriksis, gambaran spider navy. Kemudian dari gambaran labnya dapat kita pastikan bahwa ini ada infeksi virus hepatitis B apabila ditemukan adanya HBsAg positif. Dan kita akan membicarakan lebih detail karena terkadang soal menanyakan apabila HBsAg positif, anti HBc positif, maka diagnosisnya adalah apa. Jadi untuk pembacaan hasil tes HBsAg itu tidak bisa dilakukan secara tunggal, teman-teman. Hasil ini harus dikombinasikan dengan jenis tes serologis yang lainnya untuk mendeteksi hepatitis B lainnya, yaitu seperti tes antibodi HBc dan tes antibodi permukaan HBc. Hasil kombinasi 3 tes untuk hepatitis B ini digunakan untuk mengidentifikasi fase infeksi hepatitis B virus, apakah telah berlangsung secara akut atau kronis. Ya, yang pertama tadi saya ulang, untuk HBsAg yang positif atau reaktif menunjukkan bahwa seseorang terinfeksi hepatitis B
berarti terdapat HBV atau hepatitis B virus yang bisa aktif bereplikasi merusak sel-sel hati. Yang kedua, anti-HBC. Apabila anti-HBC-nya positif atau total hepatitis core antibody yang positif, maka artinya apa? Jadi antibody ini muncul sejak terjadinya infeksi akut dan bertahan seumur hidup pasien. Keberadaan ini menunjukkan adanya infeksi lama atau infeksi yang sedang berlangsung dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. Kemudian yang terakhir adalah anti-HBS, di mana anti-HBS maksudnya adalah hepatitis B surface antibody, yang dimana berbeda dari tes HBsAg. Pemeriksaan anti-HBS dilakukan untuk melihat sistem kekebalan tubuh pasien terhadap virus hepatitis B. Jadi, jika pemeriksaan anti-HBS-nya menunjukkan hasil positif, kemungkinan besar pasien akan terlindungi dari paparan virus hepatitis B. Biasanya, hasil pemeriksaan positif karena pasien sebelumnya sudah mendapatkan vaksin hepatitis B. Selain itu, hasil pemeriksaan yang positif juga berarti bahwa pasien sedang dalam masa pemulihan dari infeksi hepatitis B akut. Itu arti dari masing-masing pemeriksaan. Ya, kalau HBsAg berarti menunjukkan ada HBV yang bisa aktif bereplikasi. Kemudian untuk anti-HBC adalah menunjukkan bahwa pasien pernah terinfeksi, ya baik itu infeksi lama atau yang sedang berlangsung. Untuk anti-HBS-nya itu menunjukkan apakah pasien ini sedang dalam masa pemulihan atau justru malah pasien ini adalah pasien yang pernah mendapatkan vaksin hepatitis B. Nah, tabel di samping ini menunjukkan bahwa coba kita lihat kolom yang infeksi akut. Nah, di infeksi akut ini kita lihat hasil labnya kemungkinan apa sih kalau infeksi akut, dikatakan infeksi akut. Nah, infeksi akut itu HBsAg-nya harus positif. Dan IgM anti-HB-nya, anti hepatitis B virusnya harus positif juga. Dan IgG-nya harus negatif, jelas. Selanjutnya, kita masuk ke yang infeksi kronis. Di atasnya, infeksi kronis ini HBsAg positif, memang. Kemudian berarti tandanya masih ada virus yang bisa aktif bereplikasi. Akan tetapi HBV core antigennya atau yang secara spesifik IgG anti HB-nya, IgG anti hepatitis B virusnya itu positif. Tandanya kalau IgM adalah infeksi akut, IgG itu adalah infeksi yang kronis, seperti itu. Dan kita dapat lihat bahwa pada anti HBsAg yang positif, pada anti yang HBsAg positif itu positif pada pasien atau orang-orang yang sudah immunize, yang sudah divaksin hepatitis B. Selanjutnya ada juga yang pernah mengalami infeksi dulunya sehingga pasien imun terhadap atau telah menjadi kebal terhadap hepatitis B, ya, dimana hasilnya nanti menunjukkan anti HBsAg-nya positif dan karena pernah terinfeksi dulu, jadi HBV core antigennya, HBsAg-nya maksudnya itu positif juga. Artinya IgG HBV-nya, anti HBV-nya itu positif, ya. Bisa dilihat pada kolom natural immunity. Nah, kita masuk ke terapi hepatitis B. Jadi tujuan dari terapi hepatitis B virus adalah meningkatkan seroclearance, mencegah perkembangan penyakit ke arah sirosis karena resiko atau komplikasi dari hepatitis B virus adalah sirosis hepar. Dan sirosis hepar apabila terus berlanjut dan akan terjadi suatu transformasi dari sel-sel heparnya menuju keganasan, maka akan menjadi hepatoseluler karsinoma. Oleh karena itu juga selain terapi farmakologi yang diberikan, maka ada terapi non-farmakologi berupa konseling, vaksinasi dan imunisasi, dan juga membatasi atau mengubah pola gaya hidup yang tidak mengkonsumsi alkohol. Teman-teman, secara detail hepatitis A dan B sudah dibahas,
Dan biasanya pada soal untuk hepatitis C, D, dan E itu akan menjadi diagnosis banding hepatitis A dan B. Nah, kita harus tahu apa bedanya hepatitis A, B, C, D, dan E dari klinisnya. Perbedaan itu nanti akan kita aplikasikan ke soal. Kita lihat tabel di samping ini bahwa masa inkubasinya memang berbeda-beda. Ada yang 2-4 minggu, contohnya pada A. Ada yang lebih lama lagi, 1-6 bulan pada hepatitis B. Hepatitis C bahkan hingga 6 bulan. Dan hepatitis D 3 minggu sampai 3 bulan, serta hepatitis E 3-6 minggu. Nah, perbedaannya biasanya di soal itu disebutkan penularannya. Kalau A itu fekal oral. Apa aja sih yang fekal oral hepatitisnya? Biasanya A dan E, ya. Ingat A dan E. Kemudian sedangkan yang lainnya untuk yang hepatitis B, C, dan D biasanya melalui darah, seksual, dan perinatal. Untuk yang kelompok beresiko terkena hepatitis A, ya, itu merupakan orang-orang yang biasanya berprofesi nomaden, pindah-pindah, ya, pindah-pindah, pelancong. Jadi tidak terbatas hanya pekerjaan pada militer, akan tetapi siapapun. Dan juga ada juga maksudnya militer ini karena mereka sharing satu dapur, ya, satu tempat masak. Yang satu tempat masak itu apabila terkontaminasi, ada satu orang yang mengalami hepatitis A, kemudian dibagikan makanannya, maka akan dapat menyebarkan melalui makanan. Karena tadi kita sudah sampaikan bahwa hepatitis A itu bisa melalui hygiene yang buruk, biasanya pada pengolahan makanan yang tidak higienis. Selanjutnya adalah penitipan anak. Nah, untuk hepatitis B, faktor resikonya disebutkan di soal pecandu obat, homoseksual, tenaga kesehatan, dan resipien darah. Begitupun dengan hepatitis C dan D. Karena kita tahu bahwa kelompok beresiko itu kita juga harus menyesuaikan dengan cara penularan yang tadi sudah disampaikan. Untuk diagnosisnya, diagnosis akut hepatitis A akan ditemukan IgM anti-HAV positif, hepatitis B IgM anti-HBC positif, dan HBsAg-nya positif. Sedangkan untuk yang D itu IgM anti-HDV-nya. Sedangkan yang C diagnosa kronis biasanya mendapatkan hasil HCV antibodinya yang positif. Dan dapat dilihat juga untuk diagnosa kronis hepatitis B adalah anti-HBC total positif dan HBsAg yang positif. Seperti itu. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai hepatitis. Jadi sudah tahu teman-teman cara membedakan hepatitis A, B, C, D, dan E. Maka jangan sampai bingung ketika menemukan soal-soal terkait dengan hepatitis. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk mengerjakan soal di bawah ini.